Hai, di sesi pertama kali ini saya sudah memegang satu buku. Saya masih melanjutkan ketertarikan saya pada buku 1 tambah 1 sama dengan 3 yang ditulis oleh Dave Trott, seorang penulis yang juga seorang creative planner. Dia banyak bikin karya dan merintis karir yang boleh dibilang sangat hebat di dunia periklanan. Jadi teman-teman bisa pilih buku apapun, tapi saya hari ini akan coba terlebih dahulu membacakan buku yang ditulis oleh Dave Trott. Saya akan pilih acak. Oke, karena ada begitu banyak tema, saya akan pilih. Oke, ini menarik. Tidak ada yang perlu ditakuti selain rasa takut itu sendiri. Ada yang sedang merasa takut? Ayah saya meninggalkan sekolah pada usia 13 tahun, yang waktu itu memang dilakukan oleh kebanyakan orang. Dia mulai bekerja di suatu lokasi pembangunan. Pada masa itu, rumah-rumah di London Timur tidak dilengkapi ledeng air ya. Oke, saya pun masih mencerna. Semoga tidak salah pengucapan. Jadi, setiap pukul 6 pagi dia bangun, pergi ke halaman belakang dan membuang es yang menutupi keran. Lalu, dia akan mulai membuka kemeja dan mencucinya. Malam hari pulang kerja, ketika semua orang pergi ke pub, dia tidak ikut. Dia pulang, lalu belajar membaca dan menulis dengan benar agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan dia lulus ujian masuk kepolisian. Ya, seperti itulah pola hidup ayah saya. Apapun yang tak dia sukai, apapun yang membuatnya merasa tidak nyaman, justru tidak dia hindari. Dia, ayah saya ini, menghadapinya secara langsung dan melampauinya. Sebagai polisi muda, dia bekerja di London Selatan. Dia ditugaskan pada giliran kerja malam. Nah, saat itu jalanan masih diterangi lampu teplok. Jadi, dia harus berjaga malam sendirian selama kurang lebih 8 jam di jalan yang penerangannya buruk. Pikiran kita akan mempermainkan kita. Dan ayah saya berpikir bahwa cara terbaik untuk mengalahkan rasa takut adalah dengan menghadapinya. Jadi, sekitar pukul 2 pagi, dia mulai berjalan ke tengah Tooting Bec Common. Tooting Bec Common ini adalah wilayah yang sangat luas di dataran liar. Tidak ada apa-apa di sana, kecuali beberapa hutan kecil dengan rumah sakit jiwa dan kuburan yang ada di tengahnya. Nah, kesitulah dia pergi. Tentunya semua hitam pekat, tanpa lampu jalanan, tanpa penerangan sama sekali. Satu-satunya suara adalah bunyi ranting patah yang terinjak oleh kaki ayah saya. Dan jeritan menyayat dari rumah sakit jiwa. Ayah pergi ke kuburan. Lalu dia mencari kuburan yang miring dan ditumbuhi oleh tanaman. Kemudian dia duduk di atasnya, membuka bungkusan sandwich, dan kemudian makan dengan sangat perlahan. Dia melatih dirinya untuk tidak takut pada kegelapan. Tidak mempercayai hal-hal mengerikan yang ada di pikirannya. Dan dia berkata, saat terburuknya adalah ketika dia berjalan menerobos hutan dan merasakan sesuatu menyentuh wajahnya. Dia mengulurkan tangan untuk melihat apa yang menyentuh wajahnya. Ternyata kaki yang setelah diraba ke atas
tersambung dengan paha yang mengayun perlahan. Di kegelapan yang pekat, ayah harus menurunkan tubuh itu. Lalu secara perlahan, ayah meraba seluruh bagian dalam kegelapan untuk memeriksa apakah sosok ini masih bernafas. Sementara itu, satu-satunya suara yang terdengar hanya berasal dari rumah sakit jiwa. Yang dia harapkan adalah suara hewan yang sedang mengitari kuburan. Dan ternyata yang ditemukan oleh ayah adalah salah seorang pasien sakit jiwa yang kabur dari rumah sakit dan gantung diri. Pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi begitulah cara ayah menaklukkan rasa takutnya pada kegelapan. Dia menempatkan diri di tempat yang lebih buruk dari bayangannya. Dan dia memilih untuk menaklukkannya. Dia menaklukkan bayangannya sendiri, ketakutannya sendiri. Dan disitulah realitas bermula. Ayah saya tidak pernah tahu apapun tentang Buddha. Namun saya pikir, dia telah memahami apa yang dikatakan Buddha lebih dari 2000 tahun silam. Tidak ada hal yang dapat membahayakan seseorang melebihi pikirannya sendiri yang tidak dijinakkan. Ini satu di antara banyak tulisan menarik yang ada di buku yang ditulis oleh Dave Trott, 1 + 1 sama dengan 3. Tadi saya membaca halaman 14 sampai dengan 17. Saat mendengarkan ini, teman-teman, apa yang terpikir di benak Anda? Saya belum pernah membaca ini sebelumnya. Ini adalah kali pertama saya membaca secara acak dan langsung memilih untuk membaca dengan bersuara nyaring. Ini adalah bentuk latihan saya. Saya tidak tahu cerita ini akan membawa saya kemana. Ketika membaca judul, saya punya gambaran bahwa ini akan bercerita tentang sesuatu yang berkaitan dengan rasa takut yang perlu untuk dihadapi. Karena dari judul itu sendiri tertulis, tidak ada yang perlu ditakuti selain rasa takut itu sendiri. Bahwa ketakutan terbesar kita sebetulnya adalah rasa takut kita yang tidak berhasil kita jinakkan. Jadi saya tidak menyiapkan diri bahwa kisah yang diawali dengan sosok atau figur sang ayah dari sang penulis ya, bagaimana perjuangannya dalam hidup, bagaimana dia memilih untuk menaklukkan zona tidak nyaman, menghadapi sampai kemudian berhasil masuk kepolisian dan menjadi seorang polisi, di mana yang saat bertugas mau tidak mau harus menghadapi situasi jam malam di tengah kondisi yang sangat gelap, penerangan yang sangat terbatas, dan bahkan lokasi atau daerah yang boleh dibilang jarang penduduk, hanya ada rumah sakit jiwa dan makam atau kuburan dan binatang-binatang malam yang mungkin akan menemaninya selama dia berjaga. Sampai kemudian dia menghadapi satu peristiwa pada saat dia melakukan semacam inspeksi keliling saat jaga malam. Jadi ini yang selalu saya lakukan pada diri saya. Membaca itu akan membuat saya terkejut dengan alur, itu yang pertama. Terlebih ketika tulisan yang saya baca bukan tulisan saya sendiri. Saya akan belajar banyak kosakata baru. Dalam hal ini saya merasa akan berbeda ya, membaca tulisan dengan bahasa ibu saya dalam bahasa Indonesia dengan tulisan terjemahan. Karena cita rasa yang dihasilkan itu berbeda. Tapi
tetap perlu untuk dipelajari. Jadi setelah membaca, saya akan mencoba untuk menceritakan kembali pemahaman saya. Bahkan jika perlu mengutip apabila ada kutipan di sana, apabila ada kata yang menarik untuk diucapkan kembali, saya akan coba untuk lakukan itu dalam situasi normal. Dan yang menarik dari satu di antara tulisan Deep Throat dalam buku ini adalah ketika dia mengutip apa yang disampaikan oleh Buddha yang notabene tidak dikenali dan tidak dipelajari oleh sang ayah, tentang betapa ternyata yang paling bisa membahayakan diri kita itu justru adalah pikiran kita sendiri yang tidak berhasil kita jinakkan. Dan saya sepakat. Jadi ini adalah latihan kita untuk hari ini. Coba untuk baca, bersuara nyaring, beri penekanan pada kata-kata yang menurut teman-teman perlu untuk ditekankan, nikmati prosesnya. Tidak apa-apa kalau di awal mau membaca santai, mau membaca asal, tidak masalah. Tapi dari situ teman-teman akan belajar dan berlatih untuk kemudian memberikan penekanan pada bagian tertentu, bahkan memainkan intonasi dengan dinamika, kapan harus bicara dalam tempo sedang, kapan cepat dan kapan lambat, kapan bersuara nyaring, kapan sedikit berteriak, dan kapan berbisik. Coba mainkan itu. Titipkan emosi di sana. Karena ketika kita membaca sepenuh hati, maka yang mendengarkan juga akan punya kesediaan untuk mendengar sepenuh hati. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.